Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, kelas TP 4C. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Teknologi Pendidikan. Saya sekarang semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait organisasi dan bentuk-bentuk organisasi sumber belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi sumber belajar itu sendiri. Organisasi sumber belajar adalah semua sumber belajar yang dapat dipakai secara individual ataupun kelompok sehingga memudahkan jalannya proses belajar antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari organisasi sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini banyak memberikan manfaat kepada peserta didik ataupun tenaga pendidik itu sendiri. Karena di perpustakaan ini dapat memudahkan dalam mencari referensi terkait apa-apa yang ingin ia dapatkan atau yang ingin siswa cari. Nah, semisal siswa ataupun tenaga pendidik kekurangan materi ataupun tidak ada materi yang cocok ia berikan ataupun ia berikan kepada peserta didik. Nah, di situ tenaga pendidik ataupun guru itu bisa mencari referensi ataupun materi yang ada di perpustakaan itu sendiri. Sebaliknya dengan peserta didik ataupun siswa, ketika siswa ataupun peserta didik itu kekurangan materi ataupun mencari referensi terkait apa-apa yang ia ingin tahu terkait materi itu terkait apa yang ia cari. Nah, di situ siswa dapat mencari referensi di perpustakaan itu sendiri. Kedua, ada laboratorium. Nah, di laboratorium ini adalah tempat untuk melakukan sebuah praktek ataupun melakukan proses pembelajaran di ruangan praktek. Semisal ada tenaga pendidik dengan peserta didik ataupun siswa yang melakukan proses praktek, semisal praktek IPA ataupun praktek terkait kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari organisasi sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, pola terpisah. Nah, di pola terpisah ini adalah proses pembelajaran itu letaknya terpisah dan tidak membentuk tidak membentuk kelompok belajar. Artinya pada pola terpisah ini tidak membuat proses pembelajaran itu dengan kelompok ataupun melakukan pendiskusian antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, di sini pada pola ini proses pembelajarannya itu intinya tersendiri dan tidak melakukan proses pembelajaran kelompok ataupun bersama. Yang kedua, pola terpusat. Nah, pola terpusat adalah organisasi sumber belajar yang letaknya memusat ataupun yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini artinya proses pembelajaran itu tidak membentuk proses belajar itu yang berada di depan ataupun yang berada di belakang. Nah,
di pola terpusat ini membentuk proses pembelajaran yang berada di tengah. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari organisasi sumber belajar itu sendiri. Yang pertama, pengajaran itu akan lebih mudah dimengerti oleh siswa ataupun peserta didik itu sendiri, dan mampu menumbuhkan ataupun menciptakan proses pembelajaran yang memberikan motivasi ataupun bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik ataupun siswa itu sendiri. Selanjutnya, memberikan bahan pengajaran yang lebih mudah dimengerti oleh peserta didik dan bisa dipahami dan mampu diketahui oleh peserta didik ataupun siswa itu sendiri. Selanjutnya, metode belajarnya itu dapat bervariasi dan dapat dikembangkan oleh peserta didik ataupun siswa sendiri. Selanjutnya, siswa lebih banyak melakukan kegiatan ataupun proses pembelajaran dan mampu mendengarkan terkait apa-apa yang disampaikan oleh guru ataupun tenaga pendidik itu sendiri, agar proses pembelajaran itu bisa memberikan manfaat antara tenaga pendidik dengan siswa itu sendiri. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.